Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabiun. Ya pun. Bersama saya Arif Sah, Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat. Kali ini kita kembali dalam acara Orasi Kopimu, obrolan singkat seputar Komisi Pemilihan Umum. Sahabat pemilih dimanapun Anda berada, sampai pada puncaknya hari ini kita sudah melangsungkan proses dan tahapan pemilu pada tahap penyerahan berkas bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat setelah kita melakukan verifikasi di internal Komisi Pemilihan Umum. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita bersama rekan saya, Ketua Divisi Teknis, Bapak Sarip Ediansah. Apa kabar Pak Sarip? Alhamdulillah, sehat walafiat, lahir dan batin. Ya, bagaimana Pak proses verifikasi administrasinya Pak? Baik Pak Arif, terima kasih. Jadi tahapan pemilu 2024 saat ini kan memang sedang berjalan dan saat ini kita lagi sibuk-sibuknya mengurusi proses pencalonan. Ya. Pencalonan ini kan Pak Arif cukup panjang. Dimulai dari tanggal 1 Mei yang lalu, itu dimulai dari proses pengajuan bakal calon sampai ke penetapan DCT. Itu penetapan DCT itu di awal bulan November. Daftar calon tetap ya Pak ya? Jadi lagi cukup panjang betul Pak Arif, dan saat ini baru saja kita selesai mengumpulkan teman-teman partai politik untuk kita serahkan hasil verifikasi administrasi terhadap syarat bakal calon. Ini sudah lama kita laksanakan. Jadi ketika pengajuan tanggal 14 selesai, kemudian tanggal 15-nya ini sudah menjadi ranahnya KPU untuk melakukan verifikasi administrasi sampai dengan tanggal 23 Juni yang lalu. Kemudian setelah tanggal 23 ini, 24-25 kita serahkan kepada partai. Kemudian pada tanggal 26 yang akan datang, kurang lebih 2 hari yang akan datang, sampai ke 9 Juli, kembali menjadi ranahnya teman-teman peserta pemilu untuk melengkapi seluruh administrasi bakal calon yang pada tahap awal belum lengkap. Atau memang syarat administrasi bakal calon itu yang salah, yang tidak benar. Ini semua sudah kita sampaikan kepada teman-teman partai politik untuk dilakukan penyesuaian, perbaikan tanggal 26 sampai 9 yang akan datang. 26 Juni sampai 9 Juli. Ya, sampai 9 Juli cukup panjang waktunya. Cukup panjang. Ya. Oh iya Pak, sejauh ini kaitan dengan kelengkapan berkas, kenapa memang masih ada tahap perbaikan? Apakah memang banyak yang perlu diperbaiki atau seperti apa itu Pak? Jadi memang pada saat proses pengajuan itu kan kita tidak melihat materi di dalam yang disampaikan, tapi kita melihat ada atau tidak ada. Karena keabsahan ataupun hal-hal yang menyangkut substansi daripada persyaratan administrasi bakal calon itu memang ada ranahnya pada saat verifikasi. Nah, verifikasi ini yang saya bilang tadi kita lakukan pada tanggal 15 sampai 23 kemarin. 15 Mei sampai 23 Juni ya kan. Yang lalu itu yang kita lakukan, dan pada saat permin itu kan memang banyak sekali yang kita temukan yang di-upload oleh teman-teman partai politik ini di Silon. Misalnya KTP ada yang di-upload tidak bisa terbaca dengan baik. Kemudian ada juga ijazah yang tidak dilegalisir. Kemudian juga ada form BB pernyataan partai politik itu yang tidak, kesannya dalam tanda kutip tidak jujur menyampaikan pekerjaan yang aslinya. Itu kira-kira yang kita temukan dalam masa verifikasi selama beberapa hari yang lalu. Jadi begitu ya teman-teman pemilih. Ternyata memang pekerjaan kawan-kawan di divisi teknis ini
begitu ekstra ya. Begitu ya Pak Syarif? Ya, sebenarnya bukan hanya pekerjaan teknis saja ini Pak Arif. Oh, banyak yang dilibatkan. Siapa saja yang terlibat itu? Semua pimpinan di KPU Lampung Barat ini kan kolektif kolegial ya Pak. Bersama semua tentunya 5, kemudian 5 pimpinan disertai Kasubag dan staf. Semua kita ini kan bekerja sepenuh waktu, kemudian dalam tahap apapun kan kita laksanakan secara bersama-sama. Nah, sampai menjelang 2024 ini kan semakin hari kita akan semakin padat. Begitu. Termasuk terakhir kemarin Pak Arif, kita baru saja menyelesaikan finalisasi terhadap DPT. Itu adalah bagian dari secara administratif kan menjadi bagian dari divisi Datim. Tapi pada saat kita laksanakan pengesahannya, kita laksanakan secara bersama. Artinya kerjasama tim, kerjasama kolosal itu terus berjalan ya Pak ya? Iya dong, semua nggak bisa. Negara ini kan nggak bisa diselesaikan oleh 1 atau 2 orang saja. Semua harus kita laksanakan secara bersama-sama. Oh kan iya, gitu Pak. Betul, betul. Minimal ini kan harus, masyarakat juga harus tahu Pak. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang di belakang layar itu tentu membutuhkan pemikiran. Nah sejauh ini Pak, ini kan sudah diserahkan berkas perbaikan ke DPR, ke calon anggota ya? Partai politik. Partai politik. Ya, tadi sudah kita serahkan semua Pak Ari. Semua partai politik, ada 1 partai yang tidak hadir. Tadi melalui LO-nya sudah kita serahkan. Kemudian juga melalui teman-teman di Bawaslu juga sudah kita berikan tembusan. Sehingga sudah tertanam di teman-teman peserta pemilu itu apa saja yang akan diperbaiki ya? Poin-poin apa saja atau persyaratan apa saja yang mesti mereka perbaiki pada tanggal 26 sampai 9 Juli. Iya, kalau pada saat itu mereka tidak melengkapi, maka tentu saja konsekuensinya akan ada kegagalan dalam pencalonan. Iya, baik secara person bacaleknya ataupun juga punya implikasi kegagalan terhadap satu dapil kalau memang prosedur dan persyaratannya tidak dipenuhi secara utuh oleh teman-teman peserta pemilu. Nah, ini kan berkas sudah disampaikan. Ya. Dalam hal pengawasan selama proses verifikasi administrasi pencermatan berkas yang di-upload melalui silon ya oleh partai politik, bagaimana sih kerja tim yang dibangun oleh kawan-kawan divisi Datim sehingga memastikan ini kan banyak nih calon ini. Ada berapa ini Pak calonnya? Yang bakal calon yang bacalek ini masuk ke KPU Lampung Barat ini kan ada 13 partai politik dengan 354 bacalek. Betul, Pak. Nah, artinya kan ini ada 354 ya? Iya. Dari 354 ini berapa tim yang kita bentuk untuk mengecek satu persatu kan itu berkas yang masuk? Betul. Jadi kami sudah melakukan pleno beberapa waktu yang lalu menetapkan ada 5 tim. 5 tim yang bekerja. Yang bekerja di bawah penanggung jawabnya masing-masing komisioner. Kemudian di bawahnya ada penanggung jawab dan operator. Nah, 5 tim inilah yang bekerja secara tuntas, bekerja keras siang dan malam untuk melakukan verifikasi. Karena ada hal yang berbeda Pak Arif. Pemilu 2019 dengan pemilu 2024 ini. Kalau dulu, karena kebetulan saya adalah komisioner yang 2 periode, itu semua kita lakukan di atas kertas, artinya menggunakan hard copy. Saat ini tidak Pak Arif. Semua dilakukan di depan laptop melalui aplikasi yang kita namai dengan Silon atau Sistem Informasi Pencalonan. Jadi seluruh berkas itu terupload oleh teman-teman partai politik di Silon itu, kemudian di Silon itu pula kita cek tentang berbagai macam indikator-indikator keabsahan yang harus kita lakukan dan kita dipenuhi oleh teman-teman. Artinya dalam upload Silon itu sendiri sangat menentukan juga sumber daya manusia dari tim operator dari partai politik dong. Oh iya dong, teman-teman partai politik kan memang sudah menyiapkan dari jauh-jauh hari dan sudah diminta oleh KPU RI untuk menunjuk LO dan operator
yang memang bertugas secara khusus untuk melakukan komunikasi dengan KPU serta melakukan tugas-tugas IT. Termasuk di dalamnya adalah mengupload seluruh administrasi bakal calon ini. Tapi dalam perjalanannya itu Pak, ini nggak komunikasi antara operator dengan LO ketika mengalami persoalan kendala di lapangan terus seperti apa ya? Ya, jadi kita ini kan prinsipnya tagline ini kan KPU melayani Pak. Iya. Kita layani itu sepenuh hati dan sepenuh waktu. Di dunia apa? Di kantor kita siapkan ada namanya tim helpdesk. Tim helpdesk ya. Tim helpdesk. Tim ini bertugas melayani teman-teman peserta pemilu itu bagi akan konsultasi secara tatap muka. Ya. Selain dari itu, kami juga punya hotline. Hotline ini adalah bagi teman-teman peserta pemilu yang kira-kira punya kesibukan lain di luar dan tidak ada waktu ke sini, bisa via telepon. Iya. Termasuk juga adalah jaringan pribadi teman-teman komisioner. Saya 24 jam Pak Arif terbuka HP itu. Jadi sering lah ya ditelepon oleh LO untuk menanyakan ketika ada kendala apa ya? Oh, sering sekali, dan teman-teman partai politik kan seperti yang saya sampaikan 24 jam HP saya bilang on semua. Ada yang jam 8, ada yang coba ngetes juga jam 12 malam. Kita layani Pak Arif. Tanpa pandang bulu, semua peserta pemilu kita berikan pelayanan yang maksimal, prima dan sama rata. Ya, begitu teman-teman pemilih. Ternyata memang upaya untuk melayani oleh kawan-kawan KPU terhadap partai politik peserta pemilu ini, ketika kita coba kupas dengan divisi teknis ini begitu dalam, ternyata komunikasi mereka sampai pada sifatnya substansial untuk menyelesaikan kendala itu terus dilakukan. Tapi ini ngomong-ngomong ini, kita ngopi ya Pak? Boleh. Ini kopi ini asli kopi dari Liwai. Kopi dari Liwai ini merek apa ini Pak? Wah, ini Robusta. Kita nggak nyebut merek, tapi asli ini buatan produk lokal. Terima kasih banyak nih Pak Ketua. Kopi ini kan kebutuhan primer kita. Dan memang agak spesial ini Pak, kopi saat apa ini. Itu? Kopi saat ini kan memang harganya sekarang ini lagi naik. Oh, lagi naik daun ya? Petani kopi di satu sisi memang hasilnya menurun, tetapi harganya meningkat. Oh gitu ya? Iya. Seberapa kira-kira ini mana penurunan itu? Kenapa itu Pak? Kopi ini? Ya. Untuk produksi lah. Ini kan kalau produksinya itu kan nanti kita akan yang ranahnya ada dinas terkait yang ini. Tetapi nikmat memang kopi. Iya. Kopi ini punya satu filosofi. Apa gimana? Kopi ini nikmat diseduh pada saat masih panas. Oh iya. Nikmat diseduh pada saat panas. Iya. Bukan dinikmati pada saat panas. Sama aja kan. Jadi begitu teman-teman pemilih. Memang saat ini harus banyak ini kita informasi-informasi yang disampaikan oleh kawan-kawan divisi Dandim ini, divisi teknis ya. Iya. Nah, kita kembali lagi ke topik kaitan dengan pencalonan bakal caleg ini. Setelah disampaikan berkas, sudah diselesaikan ya, sudah disampaikan ke LO masing-masing partai politik, apalagi yang akan dilakukan oleh kawan-kawan partai politik ini? Ya, jadi waktunya kan 26 sampai 9 Juli. Itu menjadi ranahnya partai politik untuk melakukan perbaikan. Kemudian kembali tanggal 10-nya 10 Juli sampai dengan 31 Juli kita atau kami KPU Lampung Barat kembali melakukan verifikasi administrasi perbaikan selama tanggal 10 sampai tanggal 31 Juli. Berbedanya kalau pada saat kami verifikasi administrasi di awal itu hanya kategorinya adalah MS dan BMS, memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat. Tapi pada verifikasi administrasi perbaikan ini dia menjadi MS dan TMS. Artinya yang tidak melakukan perbaikan pada saat 26 sampai 9 maka dia akan menjadi
TMS, tidak memenuhi syarat, dan konsekuensinya akan tidak kita tetapkan dalam DCS. Ya. Kira-kira. Jadi tadi pada saat penyerahan Pak, itu sudah banyak belum diberi informasi kepada LO partai politik kaitan dengan ada yang BMS ini dan bagaimana mereka harus menyelesaikan itu? Ya, jadi kan begini Pak Arif, semangatnya KPU ini kan yang disampaikan oleh RI, KPU RI kepada kita semua, termasuk pada peserta pemilu dan teman-teman pemilih adalah keterbukaan informasi, kemudian melalui mekanisme digitalisasi. Semua produk-produknya KPU ini akan diupayakan dilakukan digitalisasi. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana teman-teman peserta pemilu ini merespon terhadap kerja-kerja KPU ini dalam silon. Jadi apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kita lakukan di dalam proses verifikasi administrasi ini, saat ini juga meskipun tidak kita beri hard copy sudah mereka bisa lihat di dalam silon itu. Termasuk juga adalah teman-teman Bawaslu juga sudah bisa mengecek secara langsung melalui aplikasi silon itu. Jadi sebenarnya semua hal sudah terbuka sekarang. Tinggal bagaimana komunikasi yang baik. Kalau ada kira-kira yang menjadi persoalan di tingkat peserta pemilu atau teman-teman partai politik, ya tentu kita juga harus terbuka. Helpdesk kita masih kita buka sampai sekarang untuk kita melakukan pelayanan yang maksimal bagi teman-teman peserta pemilu. Artinya Pak Syarif, kalau dalam perjalanan dan perbaikan ini, rekan-rekan dari LO partai politik mengalami kendala, terbuka ruang kawan-kawan untuk menjadi tempat konsultasi ya? Oh iya dong, semua kita di tingkat pimpinan juga open data dan kita terbuka semua. Kapanpun bisa dilakukan komunikasi bagi teman-teman LO atau operator yang akan berkoordinasi dengan teman-teman di sekretariat, dalam hal ini operator, juga bisa dilakukan di kantor atau via telepon juga bisa. Tidak ada masalah. Yang penting bagi kita adalah tagline kita memberikan pelayanan yang prima dengan peserta pemilu dan tentu saja adalah dengan teman-teman pemilih. Terima kasih Pak Syarif. Teman-teman pemilih, sepertinya apa yang disampaikan oleh Ketua Divisi Teknis ini begitu lugas, tegas, tepat, dan sangat mencerahkan. Sebelum kita akhiri nih Pak Syarif dengan verifikasi perbaikan ini, ada nggak harapan yang ingin disampaikan kepada baik itu masyarakat ataupun LO partai dalam memanfaatkan proses perbaikan ini sehingga tidak menimbulkan kendala di kemudian hari? Baik, terima kasih Pak Arif. Saya kira bagi teman-teman peserta pemilu untuk bisa menggunakan waktu seefektif mungkin dalam masa perbaikan ini, apa-apa yang menjadi kekurangan, apa-apa yang tidak benar pada saat di pengajuan awal untuk segera dilakukan dengan baik, disempurnakan dan dilengkapi. Dan tentu saja bagi kita teman-teman pemilih yang berada di mana saja di wilayah Lampung Barat bisa saja melakukan memberi tanggapan, kemudian juga bisa melihat atau bertanya dengan teman-teman peserta pemilu tentang siapa calegnya. Kemudian kalaupun harus bertanya dengan kami KPU Lampung Barat, meskipun belum bisa mempublish secara formal terkait dengan bacalek, setidaknya dalam kondisi informal mereka juga bisa bertanya dengan kita di KPU Lampung Barat tentang siapa, kemudian dari partai apa, dan dapil mana, itu terbuka bagi kita. Sehingga harapan kita Pak Arif, proses demokrasi di Lampung Barat ini berjalan dengan baik, berjalan dengan demokratis, dan tentu akan menghasilkan wakil-wakil kita yang berkualitas, serta proses demokrasi ini berjalan dengan bermartabat. Riang dan gembira. Riang dan gembira, itu yang terpenting. Karena persoalan demokrasi ini kan Pak Arif, sudahlah, yang sudah proses-proses dulu yang selalu bermusuhan. Apalagi kalau dalam konteks kita ini kan di
Lampung Barat ini masih dalam konteks bersaudara, berteman, bersahabat. Apa kita harus ribut karena berbeda pilihan atau berbeda pandangan? Mari kita sama-sama berdemokrasi secara riang dan gembira. Itu kira-kira. Terima kasih Pak Sarip atas penjelasannya. Teman-teman pemilih, sampai di ujung acara kita. Terima kasih sudah menyimak dan melihat dengan teliti. Tentu pada prinsipnya hari ini proses dan tahapan sedang berjalan. Kita berharap sama seperti disampaikan oleh rekan saya tadi, saudara Sarip Ediansah, kaitan dengan pemilu, bagaimana kita melahirkan proses pemilu yang bermartabat dan kita jalankan dengan riang dan gembira. Sampai jumpa di acara Orasi Kopimu di lain kesempatan. Saya Arif Sah izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi pun. Ya pun.